Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang tiada satu pun nikmat yang kita dapatkan melainkan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dan seorang hamba senantiasa berada di antara nikmat-nikmat Allah yang wajib untuk dia syukuri. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu-pintu kemungkaran. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kita sudah membawakan muqaddimah dari risalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Dalam risalah beliau Qatful Janad Dani Syarhu Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Sini ada sedikit koreksian dalam pengumuman yang tersebar, tertulis judulnya adalah Qatful Jina. Yang benar adalah Qatful Jana. Qatful Jana Ad-Dani Syarhu Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Seperti yang sudah kita sampaikan terdahulu, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, bahwa sebelum menjelaskan Muqaddimah Ibnu Abi Zaid, muallif hafizahullah ta'ala membawakan beberapa faidah ilmiah terkait dengan hal-hal yang menjadi sifat dan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Yang pertama kata beliau, al-faidah al-ula manhaju ahli sunnati wal jamaati fil aqidati ittiba'ul kitabi was sunnah ala fahmi salafis salih. Aqidah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum berasal dari kata aqdun. Aqidah berasal dari kata aqdun, yang artinya adalah ikatan. Dan ungkapan ini sudah menjadi ungkapan yang senantiasa kita dengarkan dalam bahasa kita, yaitu akad, baik itu akad jual beli dan akad-akad lainnya yang terkait dengan muamalah, akad pinjam meminjam, akad mempekerjakan orang, akad dalam transaksi jual beli, dan juga akad dalam murabahah dan yang lainnya. Itu adalah ikatan, karena akad tersebut menjadi pengikat yang mengharuskan kedua belah pihak menjalankan segala sesuatu yang telah disepakati di dalam akad tersebut. Jadi kata aqidah secara bahasa itu berasal dari kata aqdun atau akad, artinya ikatan. Kaitannya dengan akidah dalam pemahaman syariat, seorang mukmin menambatkan atau mengikatkan hati dan keyakinannya pada suatu hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita yakini itulah akidah. Karena disitulah kita tambatkan hati kita, tautkan keimanan kita. Aqidah secara syariat intinya adalah rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan terakhir iman kepada takdir, baik ataupun yang buruk. Ini ringkasan dari akidah secara syariat. Kalau kita perhatikan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, akidah ini adalah perkara yang kalau kita memperhatikan rukun iman, ini adalah perkara-perkara gaib, di mana tidak ada jalan untuk memahaminya, mengetahuinya, melainkan melalui jalan dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah perkara gaib terkait dengan iman kepada Allah. Iman kepada Allah mencakup 3 hal. Mengimani rububiyah Allah, bahwa Allah yang mengatur alam semesta adalah Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, mengimani uluhiyah Allah, bahwa hanya Allah semata yang hak untuk diibadahi. Dan yang ketiga adalah mengimani nama dan sifat-sifat Allah. Ini semuanya perkara gaib. Tidak mungkin kita mengetahui hal-hal tersebut melainkan melalui jalan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula halnya tentang malaikat. Mengimani malaikat-malaikat Allah, nama dan tugas-tugasnya, malaikat-malaikat yang Allah sebutkan dan malaikat-malaikat yang tidak Allah sebutkan. Ini juga perkara gaib.
Begitu juga kitab-kitab yang telah Allah turunkan, kitab-kitab terdahulu dan kitab-kitab dan kitab Al-Quran yang ada di hadapan kita saat ini. Terkait dengan kitab-kitab terdahulu, ini bagi kita bisa jadi termasuk perkara gaib, karena bisa jadi kita tidak mendapatkan kitab terdahulu, namun kita berkewajiban untuk mengimani segala apa yang disampaikan oleh Allah ataupun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula halnya dengan rasul-rasul, nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan perkara gaib yang tidak ada jalan untuk mengimaninya melainkan melalui Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga terkait dengan iman kepada hari akhir, segala sesuatu yang terjadi mulai setelah kematian menghadapi manusia ketika dia di dalam kuburnya di alam barzakh, terkait dengan pertanyaan dalam kubur, begitu pula nikmat ataupun siksa yang didapatkan oleh seorang di dalam kuburnya. Ini juga perkara-perkara gaib. Jadi kalau kita memperhatikan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, rukun iman itu menjelaskan tentang perkara-perkara gaib sehingga tidak ada jalan untuk memahaminya, mengetahuinya melainkan dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kata muallif di sini, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, manhaj atau jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah fil aqidah, dalam masalah aqidah itu bagaimana? Berdasarkan logika, akal, ikut-ikutan atau bagaimana? Beliau mengatakan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah aqidah adalah ittiba'ul kitabi was sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Nah, sekarang banyak orang yang berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan sunnah, masing-masing dari kelompok-kelompok yang ada saat ini berdalil dengan Al-Quran dan sunnah. Maka bagaimana kita menyaringnya? Maka disinilah kata beliau, mengikuti Alkitab dan Sunnah ala fahmis salafis salih, sesuai dengan pemahaman salafu hadhil ummah, pemahaman salaf, pemahaman kaum salaf. Siapa mereka? Yaitu pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum, yang diajarkan kepada tabi'in, yang kemudian diajarkan lagi kepada tabi'ut tabi'in. Dan ini akan senantiasa terjaga. Pemahaman akidah berdasarkan pemahaman para kaum salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu akan senantiasa terjaga. Karena apa? Karena penjelasan mereka itu senantiasa dinukilkan kepada kita secara bersambung. Artinya ada sanadnya, rantaian orang-orang yang menyampaikan berita tersebut. Terkait dengan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini mereka sampaikan secara bersambung. Bersambung sanadnya, jelas. Suatu ayat mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat bagaimana, di mana dan dalam kondisi apa ayat tersebut diturunkan. Mereka adalah ahlul lughah, para sahabat adalah ahlul lughah. Mereka yang menguasai bahasa Arab.
tentu pemahaman mereka terhadap syariat, terhadap akidah ini lebih dekat kepada kebenaran daripada pemahaman orang-orang yang datang setelahnya. Apalagi pemahaman orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui bahasa Arab sama sekali. Karena itulah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, penting bagi kita untuk menyandarkan pemahaman kita terkait dengan masalah akidah itu sesuai dengan pemahaman para kaum salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena kita akan senantiasa mendapatkan kelompok-kelompok yang mana mereka berargumen dengan dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis, tapi pemahaman yang mereka sampaikan terkait dengan Al-Quran atau ayat-ayat dan hadis tersebut itu berdasarkan kepada akal logika mereka, pemahaman akal logika mereka terhadap ayat-ayat tersebut. Nah, ini seringkali jauh dari kebenaran. Jadi ini faedah yang pertama yang harus kita fahami dan harus kita pegang, yaitu dalam masalah akidah jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya mengikut Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kaum salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tadi sudah kita jelaskan alasannya kenapa kita harus mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena akidah tersebut terkait masalah-masalah gaib, dan tidak ada jalan untuk mengetahui perkara gaib tersebut melainkan melalui Al-Quran, penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala atau penyampaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah juga harus disamakan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka lah yang lebih faham tentang syariat. Mereka hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berjumpa langsung dengan Rasulullah, mereka bertemu, bertanya secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menyaksikan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apa, di mana, bagaimana, karena sebab apa. Mereka mengetahui itu semuanya. Maka tentu ini alasan kenapa kita harus menyamakan pemahaman kita dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibangun di atas dalil dari kitab dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Yang diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Quran dan Sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya. Itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan janganlah kalian mengikuti wali-wali selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus. Dalam hadis disebutkan khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah pernah membuat satu garis. Setelah itu beliau membuat garis-garis di sisi kiri, di sisi kanan dan di sisi kirinya. Kemudian beliau mengatakan kepada garis yang ada di tengah yang lurus tersebut,
beliau mengatakan hadza sabilullah atau hadza siratullah. Ini adalah jalan Allah SWT. Wa hadhihi subul, dan yang di sisi kanan dan kiri, garis-garis yang ada di sisi kanan dan di sisi kiri, itulah as-subul yang Allah sebutkan. Itu jalan-jalan. Kemudian beliau membacakan firman Allah SWT, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subul. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lainnya. As-subul. As-subul jamak dari kata sabilun. Sabil artinya jalan, subulun artinya jalan-jalan. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, yang menyebabkan kalian justru bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang telah diwasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, rasa takut atas mereka, begitu pula mereka tidak akan merasakan kesedihan. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Faman ittaba'a hudaya. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah. Nah, petunjuk Allah adalah Al-Qur'an, adalah sunnah dalam segala hal. Termasuk di dalamnya adalah dalam masalah akidah. Faman ittaba'a hudaya. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan tersesat, dia juga tidak akan mengalami kesengsaraan. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Begitu pula ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin ataupun mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, mereka mencari-cari ketetapan yang lainnya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Lihat, perhatikan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Setelah Allah menyebutkan tidak sepantasnya bagi orang mukmin ataupun mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan satu ketentuan, satu ketetapan, dia mencari-cari ketetapan yang lainnya. Nah, setelah Allah menyebutkan hal ini, Allah katakan dalam lanjutan ayat tersebut, wa man ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah menjelaskan satu ketetapan, setelah Rasulullah menjelaskan satu ketetapan, namun dia mencari ketetapan yang lainnya, Allah sebutkan ini sebagai suatu bentuk perbuatan maksiat. Karena Allah jelaskan, wa man ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, kepada Rasulnya dengan mencari ketetapan selain, mencari petunjuk selain daripada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, Allah katakan faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah tersesat kesesatan yang sangat nyata. Ini menunjukkan apa? Menyelisihi Al-Quran dan sunnah
itu akan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kesesatan yang nyata. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuh, ambillah, kerjakan. Termasuk dalam masalah akidah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, imani. Apa yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imani. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang kalian dilarang darinya, maka tinggalkan. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Kemudian kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dengan apa? Setelah tadi Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah ambil, apa yang kalian dilarang darinya tinggalkan. Allah katakan setelahnya fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ketakwaan tersebut adalah dengan cara mengambil, menjalankan, mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dengan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan innallaha syadidul iqab. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa mereka yang tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat keras siksanya. Innallaha syadidul iqab. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Falyahdhar, kata Allah. Hendaknya berhati-hati. Siapa yang harus berhati-hati? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaknya berhati-hati mereka yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Hendaknya mereka berhati-hati yang menyelisihi ketetapan Allah, ketetapan Rasulnya. Antusibahum fitnah. Jangan sampai mereka tertimpa fitnah. Dan fitnah ini sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang dimaksudkan di sini adalah az-zaigh, itu keraguan-raguan yang pada akhirnya menyebabkan dia itu apa? Menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali seseorang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut dapat memberikan pengaruh buruk kepada dirinya, di mana bisa jadi dia dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yusibahum adzabun alim. Atau hendaknya mereka berhati-hati jangan sampai mereka nanti ditimpa azab yang pedih. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi rahimahumullahu taala, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat ikhtilafan, perselisihan, katsiran, yang banyak. Nah, ini nyata. Kita lihat saat ini banyak sekali golongan-golongan yang mengatakan mereka lah, kita lah ahlus sunnah wal jamaah.
Mereka juga mengatakan inilah dalil kita, Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat banyak terbukti kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Nah, dalam kondisi demikian, apa yang harus kita perbuat? Karena ternyata masing-masing menyodorkan kepada kita dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah. Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan berpegang teguhlah kalian dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini menunjukkan apa? Keharusan bagi kita untuk menyandarkan pemahaman kita sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya adalah para khulafa ar-rasyidin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamassaku biha. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan betapa fitnah itu sangat kuat. Sampai-sampai manusia itu harus mengeluarkan pertahanan terakhirnya. Pertahanan terakhir seorang itu biasanya adalah dengan menggigit dengan gigi geraham. Ketika tangannya sudah tidak mampu lagi, maka terakhir untuk mempertahankan itu adalah dengan menggigit dengan gigi geraham. Nah, ini perumpamaan seperti ini disampaikan oleh Nabi SAW mengisyaratkan betapa fitnah itu amat sangat kuat, sehingga mengharuskan seseorang untuk bertahan dengan sekuat-kuatnya. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum, iyyakum artinya hendaknya kalian menjauhi. Hendaknya kalian menjauhi muhdatsatil umur. Muhdatsatil umur artinya adalah perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara-perkara baru itu adalah merupakan perbuatan bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap perkara bid'ah itu adalah kesesatan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kalau kita memperhatikan di sini, Nabi SAW mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin. Ini dalam bentuk nakirah fi siyaqil itsbat. Yang ini menunjukkan lafaz umum. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun. Tidak ada pengecualian di sini. Tidak ada pembagian bid'ah hasanah ataupun bid'ah sayyi'ah. Semua bid'ah itu adalah dalalah, kesesatan. Nah, sekarang kita harus pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bid'ah. Karena ada sebahagian di antara kaum muslimin yang tidak suka mendengar kata-kata bid'ah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kata bid'ah itu Rasulullah SAW yang menyebutkannya. Kalau sampai kita tidak
suka dengan ucapan-ucapan seperti itu, maka berhati-hatilah, karena bisa jadi kita tidak suka kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah merupakan istilah yang disebutkan di dalam syariat, karena Rasulullah yang menyebutkan istilah ini. Maka kalau kita tidak menyukai istilah seperti ini, maka berhati-hati, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang tidak suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab Al-I'tisam, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa bid'ah itu adalah tariqatun fid dini mukhtara'atun yuqsadu biha at-taqarrub. Bid'ah itu atau kama qala, bid'ah itu kata beliau adalah tariqatun fid din, jalan yang diyakini sebagai bahagian dari agama. Mukhtara'atun, mukhtara'ah artinya yang baru dibuat, tidak ada contoh sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, maksudnya at-taqarrub, pelakunya melakukan perbuatan itu tujuannya untuk apa? Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini yang beliau jelaskan tentang definisi bid'ah. Jadi dari sini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, perlu kita membedakan antara mana yang merupakan bahagian dari agama, mana yang tidak merupakan bahagian dari agama. Karena sebahagian orang mengatakan, sekete-sekete bid'ah, sekete-sekete bid'ah. Kalau gitu, tidak usah pakai mobil, pakai unta saja. Karena zaman Nabi dulu tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, yang ada hanya unta. Kalau mau pergi haji ke Mekah, ya naik unta saja, tidak usah naik pesawat. Ini karena apa? Ya karena tidak memahami makna dari bid'ah. Mobil memang sesuatu yang baru, tapi mobil itu bukan bahagian dari agama. Jadi hal penting yang harus kita pahami dalam masalah bid'ah ini, bahwa bid'ah itu pelakunya meyakini itu adalah bahagian dari agama, di mana pelakunya akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata muallif hafizahullah ta'ala, wa fi sahih al-Bukhari, di dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati, setiap umatku yadkhulunal jannah, mereka akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, siapa gerangan yang enggan masuk ke dalam surga? Dijelaskan oleh Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba.
siapa yang mentaatiku dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang tidak mentaatiku maka dialah orang-orang yang enggan. Kemudian wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbatih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkata di dalam khutbahnya. Dalam khutbatul hajah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkata, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkata di dalam khutbah hajahnya, amma ba'du fa inna khairal hadits, sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah, fa inna khairal hadithi kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, karena kitabullah adalah kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal hadi hadi Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara baru yang dibuat-buat, perkara-perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap perkara bid'ah itu adalah dalalah. Kenapa ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara itu adalah perkara-perkara bid'ah. Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama, dia yakini perkara itu adalah perkara yang baik. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah, yang perkara itu dia anggap baik, maka kata Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah, sungguh dia telah beranggapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah berkhianat atas risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini perbuatan bid'ah adalah syarrul umur, perkara yang paling buruk, karena di situ bukan hanya menyelisihi, namun juga ada tuduhan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah berkhianat atas risalah. Faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Karena kata beliau, Allah SWT mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini perlu kita garis bawahi lagi, al-yawma. Allah katakan al-yawma, yaitu pada hari ini. Al-yawma akmaltu lakum. Antum kalau mempelajari bahasa Arab, akmaltu, aku telah sempurnakan, lakum, bagi kalian, apa? Dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata din artinya agama. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa agama Islam itu tidak sempurna, ini dia tidak paham bahasa Arab. Walaupun profesor.
Kalau ada yang mengatakan bahwa agama Islam itu tidak sempurna, karena ada yang mengatakan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyampaikan, menjalankan tugasnya secara sempurna, tapi agama Islam tidak sempurna. Nah, ini berarti dia tidak paham. Karena Allah dengan jelas mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dinakum. Jadi kata Imam Malik rahimahullahu taala, fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dina. Segala sesuatu yang ketika ayat itu diturunkan bukan merupakan bahagian dari agama, maka saat ini pun tidak bisa kita masukkan, kita anggap sebagai bahagian dari agama. Karena agama itu sudah sempurna. Segala sesuatu yang masuk dalam bahagian agama ketika Allah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka itu boleh kita yakini sebagai bahagian dari agama. Tapi yang tidak termasuk dalam bahagian agama ketika ayat itu diturunkan, maka begitu pula saat ini tidak bisa kita anggap itu merupakan bahagian dari agama. Nah, orang yang meyakini bahwa di dalam agama Islam ada perkara-perkara bid'ah yang baik, maka dia telah beranggapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkhianat atas risalah Allah SWT. Karena hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang yang menganggap perkara baru itu adalah baik, ketika kita bertanya, kemungkinan jawaban dia hanya satu di antara dua. Ketika kita bertanya, coba tunjukkan dalilnya. Adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya atau tidak? Kalau dia mengatakan ini diajarkan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka kita tanya, coba tunjukkan di mana. Kalau dia menjawab, jawaban dia hanya ada dua. Pertama, Nabi mengajarkannya. Yang kedua adalah anggapan bahwa ini memang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun ini adalah baik. Kalau ini yang menjadi jawabannya, berarti secara tidak langsung dia telah menghujatkan celaan kepada Rasulullah SAW. Jadi seakan-akan Rasulullah adalah orang yang bodoh, yang tidak tahu. Masih ada yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau dia pertanyaan dia, ini diajarkan oleh Rasulullah, maka kita tanya, di mana? Kalau sekiranya dia mengatakan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun dia tidak dapat menunjukkan di mananya, ya berarti tidak dapat kita terima. Kemudian ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim dalam sahihnya juga meriwayatkan dari Abis bin Rabi'ah dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, di mana Umar ibn Khattab radhiyallahu an datang mendekati Hajar Aswad. Beliau mencium, faqabbalahu, beliau mencium Hajar Aswad. Lantas beliau berkata, inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mencium Hajar Aswad, beliau berkata, inni la a'lam, sungguh aku mengetahui engkau hanyalah batu biasa yang tidak dapat menimpakan madarat, tidak pula dapat memberikan manfaat. Ini beliau jelaskan agar diketahui oleh kaum muslimin bahwa jangan sampai mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan ketika mencium Hajar Aswad. Beliau ingin jelaskan, inni la a'lam annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Aku tahu engkau itu hanya batu biasa
engkau hanyalah batu, tidak dapat memberikan madarat ataupun memberikan manfaat. Walaula anni raaitu Rasulullah yuqabbiluk, kalaulah bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, ma qabbaltuka, niscaya aku tidak akan menciummu. Aku tidak akan mencium engkau, kata Umar. Ini menunjukkan apa? Mutaba'ah. Umar melakukan itu karena apa? Ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan, laula anni raaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Dalam hadis lainnya Imam Bukhari dan Muslim juga menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, wa fi lafdhin li muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini adalah merupakan salah satu di antara hadis yang menjadi pokok poros dari agama. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa poros agama itu kembali kepada 3 hadis. Yang pertama adalah hadis Umar, innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya atau diberikan balasan sesuai dengan niatnya. Hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak merupakan bahagian dari agama, artinya tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ini hadis kedua yang merupakan poros dari agama. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin, perkara-perkara yang halal itu semuanya sudah jelas. Wa innal harama bayyin, begitu pula perkara-perkara yang haram juga semuanya sudah jelas, karena agama sudah lengkap dan semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik ataupun yang buruk semuanya juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi yang halal semuanya sudah jelas, yang haram pun juga sudah jelas. Hanya saja antara perkara halal dan haram ini terdapat perkara-perkara syubhat yang samar-samar, yang banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya. Hanya sekelompok kecil di antara manusia yang dapat memahaminya, yaitu para ulama. Para ulama lah yang dapat memahami perkara-perkara syubhat tadi. Dan Nabi SAW menyebutkan, faman ittaqa syubhat, ketika kita mendapatkan perkara syubhat dan kita tidak menemukan titik terangnya, boleh atau tidaknya, halal atau haramnya, Rasulullah mengajarkan kita terhadap perkara syubhat ini lebih baik kita tinggalkan. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang jatuh ke dalam perkara syubhat, dia jatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Ibaratnya seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya di dekat wilayah yang merupakan wilayah larangan. Punya orang lain yang merupakan itu larangan, tidak boleh orang masuk ke situ. Nah, orang yang mengembalakan hewan ternak di dekat wilayah itu, pasti kemungkinan besar hewan ternaknya bisa jadi masuk makan dari wilayah tersebut. Begitu pula orang yang dekat-dekat dengan perkara syubhat, dikhawatirkan dia juga akan terjatuh masuk ke dalam perkara yang haram. Karena yang syubhat ini dua kemungkinan, bisa jadi itu halal, bisa jadi
haram. Kalau halal ya alhamdulillah. Tapi kalau perkara haram, berarti dia terjatuh melakukan perbuatan yang diharamkan, wal'iyadzubillah. Jadi ini 3 hadis yang merupakan poros dari agama. Hadis Umar, hadis Aisyah, dan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat Muslim disebutkan man amila amalan. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau kita perhatikan dalam riwayat Bukhari Muslim, di situ Rasulullah menyebutkan man ahdatsa. Ahdatsa yuhditsu artinya yang membuat perkara baru. Dalam riwayat Muslim disebutkan man amila, siapa yang mengerjakan. Nah, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa ma jaa fi hadhihi riwayah a'ammu minal ula. Yang terdapat di dalam riwayat Muslim yaitu man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka dia tertolak. Riwayat Muslim ini a'ammu minal ula, lebih umum, lebih luas cakupannya dari riwayat pertama, riwayat Bukhari Muslim. Karena riwayat Bukhari Muslim mungkin orang akan beranggapan man ahdatsa fi amrina, siapa yang membuat. Artinya ini hanya berlaku bagi siapa? Yang membuat, mencontohkan pertama kali. Adapun yang ikut-ikutan tidak masuk. Tapi dalam riwayat Muslim man amila amalan, siapa yang mengerjakan, ini lebih umum. Karena siapa yang mengerjakan masuk di situ, yang membuat pertama kali dan yang mengikuti. Jadi tidak ada alasan bagi mereka yang melakukan perbuatan bid'ah, apakah dia yang membuat pertama kali atau hanya sekedar ikut-ikutan. Perbuatan bid'ah semuanya sama-sama tertolak. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita malam hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali masih dalam faidah yang pertama ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.